Mohon maaf ya, ternyata Zoom-nya ada trouble ya, sehingga keluar sendiri. Baik, kita ulang kembali ya. Atau masih belum banyak di surah Asy-Syams ayat yang keenam. Wal ardi ya, huruf waw ya, pastikan dia tipis ya. Kemudian lamnya jangan diberikan penekanan yang berlebihan karena memang huruf lam itu dia sifatnya tawasuk ya, bukan syiddah, maka tidak perlu wal ardi, tapi cukup wal a. Ya, ini berlaku juga untuk huruf-huruf tawasud yang lainnya. Kemudian hamzahnya harus ditahqiqkan, artinya diperjelas ya. Jangan sampai dibaca dengan wala ya. Ya, tapi wal a karena masih banyak sahabat-sahabat yang membaca dengan hamzahnya seperti lebih ringan ya, sehingga seperti bersatu antara lam sukun dengan hamzah, maka perlu diperjelas. Kemudian huruf ro yang didahului ya, harokat fathah yaitu pada hamzah di situ ya, hamzahnya fathah, maka roknya dibaca dengan tafkhim atau tebal. Jadi ar, ar, bukan ar. Kalau ar itu kan tipis ya, tah, apa namanya, tarqiq. Kalau tafkhim maka wal aur. Ro dengan lam juga sama ya, punya sifat tawasud, maka ya tawasudnya tunaikan dulu sebelum berpindah ke huruf berikutnya. Kemudian huruf dot ini ada di sisi lidah geraham atas ya, jadi di sekitar sini ya, sisi lidah geraham atas ya, dia boleh kena di geraham kanan ataupun di geraham kiri ataupun kedua-duanya secara bersamaan. Ya, jadi silahkan disesuaikan ya, mana yang paling mudah. Boleh jadi menurut A itu mudah, boleh jadi menurut si B itu tidak mudah. Maka ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi di wal ardi, bukan wal ardi, apalagi wal ardi. Ya, itu beda hurufnya ya. Ini sisi lidah bukan ujung lidah. Jadi huruf dot ini memang khusus ya, dia hurufnya juga melibatkan banyak sisi ya, karena sisi lidahnya tidak hanya yang depan tapi dari belakang sampai sisi lidah paling depan tempelkan semua ke geraham, sehingga memang suaranya agak khusus. Dan huruf dot ini dia memang huruf yang istimewa karena huruf ini tidak ditemukan di bahasa manapun ya. Nah, ini enggak ada ini. Oh, bahasa Indonesia juga enggak ada, bahasa Inggris enggak ada, yang lain enggak ada. Kalau huruf yang lain kan ada. Hamzah ada di kita, a, a begitu kan. Ba juga ada, bayi ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini memang huruf khusus ya. Jadi ini salah satu menjadi keutamaan ya, kekhasan dari bahasa Arab ya. Tapi kalau sudah diserap ya mungkin jadi ada di apa namanya, di bahasa yang lain ya. Nah, pastikan ini huruf dot ini dia eh, pangkalnya naik ya, kemudian tengah lidahnya lengket di langit-langit dan sifat-sifat yang lain ya. Silakan disimak sendiri atau dicari sendiri ya. Kalau di kelas kita bahas satu persatu dan contohnya juga. Jadi apa namanya, prakteknya juga ya bersifat kita berikan prakteknya masing-masing.
Kemudian eh, wama ya, waw ini tadi sudah ya, waw tipis ya. Jangan sampai menjadi huruf yang eh, terindikasi seperti menebal. Kemudian ma juga tipis ya. Jangan wa, wa ma. Ini masih sering banget ya terjadi. Bismillah, Bismillah, la, lam juga sama. Irrahmani, mani. Jadi kalau apa ya, kalau sedang menyanyi mungkin memberikan suara yang lebih dalam begitu akan berefek bagus ya. Tapi kalau di dalam membaca Al-Quran konsepnya berbeda. Jadi Al-Quran itu tidak sama dengan menyanyi. Karena makanya beberapa ulama itu ada yang melarang menyanyikan Al-Quran. Ya, sehingga ada yang melarang membaca dengan irama. Ya. Ada juga yang membolehkan, tetapi hukumnya hanya sampai kepada boleh. Ya. Tidak hanya sampai kepada yang mubah, tidak sampai kepada sunnah. Tapi kalau membaca dengan tajwid, ya huruf tipis-tipiskan, hurufnya, sifat-sifatnya tertunaikan itu wajib. Nah, maka perlu difahami ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh. Maka yang pertama dikejar ya tentu yang wajib ya. Jangan sampai mengejar sunnah, wajibnya nggak tertunaikan. Atau justru malah mengejar yang mubah, wajibnya ditinggalkan. Nah, ini pemikiran yang tentunya ya salah kaprah gitu ya. Tapi masih banyak dianut oleh sebagian dari sahabat-sahabat kita. Kemudian di lafaz yang terakhir di ayat 6 ya, po, po, ha, ha, huruf po ini juga huruf yang tebal ya, huruf tafkhim karena dia punya sifat isti'la ditambah dia punya sifat idbaq. Maka pastikan dia menebal. Jadi bukan bukan tohaha. Kalau tohaha itu ya hanya huruf tak saja. Huruf tak yang divokali O dan istilahnya tidak ditunaikan. Ya, sehingga menjadi tohaha. Nah, ini kurang sesuai ya. Maka pastikan sifat-sifatnya itu benar-benar tertunaikan. Nah, ha, ha. Jadi tidak perlu monyong ya menjadi to, to, toha, toha begitu. Karena kalau huruf harokat fathah itu tidak boleh monyong. Jadi bukan tu, tu, tu ya. Monyong hanya untuk dhammah. Maka kalau bukan dhammah, ya jangan monyong. Itu termasuk dalam itmamul harokah atau kesempurnaan dalam pengucapan harokat. Tapi perlu diingat, itmamul harokah itu juga tidak berlebihan. Karena juga masih banyak kita temukan ya, bahkan beberapa yang pernah belajar juga bertanya ya, dulu saya diajarkan begini ya, kemarin teman saya bilang begitu dan seterusnya. Masih banyak ternyata yang menerapkan itsmamul harokah secara berlebihan. Jadi kalau mau membuka mulut sampai A begitu, alhamdulillah begitu. Itu kalau kata Syekh Aiman, nah itu takalluf ya, berlebihan. Jadi ya sebenarnya belajar tajwid itu tujuannya adalah untuk meringankan bacaan kita karena mengembalikan setiap huruf ke sifat aslinya masing-masing ya dengan ringan ya. Makanya kalau sudah bisa tajwid itu justru bacanya enak ringan karena hurufnya dikembalikan ke sifat aslinya. Tapi ketika dijadikan hal yang berlebihan, nanti malah jadi menjauh. Dan itu masih banyak
terjadi. Maka ini perlu menjadi ya catatan kita bersama ya, ketika sedang belajar atau ketika sedang mengajar ya. Belajar berarti mencari guru yang tentu yang mungkin ya, yang tidak berlebihan dan tidak memudah-mudahkan. Ketika mengajar pun juga ya tidak terlalu menyusahkan dan juga tidak memudah-mudahkan juga. Nah, itu huruf po ya. Eh, Pastikan menebal, tidak perlu menggelembungkan pipi, tidak perlu memonyongkan bibir. Kemudian di sini ada hak dan ada huruf H. Nah, ini huruf yang juga cukup populer, sering tertukar ya. Dua huruf antara hak dengan H. Bisa tertukar menjadi hak semua, bisa tertukar menjadi hak semua. Atau kalau istilah umumnya yang depan ini hak kecil, yang belakang hak besar. Tapi sepertinya istilah itu harus dikritisi ya. Kalau hak kecil, hak besar kan semua hak. Padahal ini yang depan bukan hak, tetapi hak. Jadi pastikan ya, dibiasakan ya itu hak dengan hak. Ya, tidak ada hak besar, tidak ada hak kecil. Karena takutnya nanti ya, semuanya hurufnya hak berarti. Padahal hurufnya saja sudah berbeda. Ya, huruf H dia di tengah ya di sini di tengah tenggorokan. Huruf H dia ada di bawah ya di sini. Tapi tidak sampai ke dada, tidak sampai he he ya, itu terlalu berlebihan. Cukup huruf H biasa di dalam bahasa Indonesia. Misalkan namanya Haryanto, hari Selasa, kemudian hari raya. Nah, seperti itu biasa. Jadi pastikan dua huruf ini berbeda. Ha, 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 ha. Jangan sampai menjadi ha, ha, atau ha, ha. Bersering kali seperti itu. Ha, ha, ha. Itu kan, ha itu suara apa itu? Ha enggak sampai ya, tapi hak juga enggak nyentuh. Nah, sehingga dia di tengah-tengah antara hak dengan hak. Dan itu yang paling banyak terjadi yang kami temukan di lapangan seperti itu. Bahkan bukan cuma kami ya, guru-guru kami pun juga menemukan hal yang serupa. Makanya memang ya membaca Quran itu kalau yang betul-betul ya memang harus disimak ya. Karena terkadang membaca sendiri itu nggak sadar kalau bacaannya keliru. Ya, seperti itu untuk ayat 6. Ya, saya lanjutkan untuk contohnya. Kemudian nanti kalau ada yang mau mencoba silahkan. Kalau nggak ada ya kita lanjut ke ayat yang ketujuh. Wal ardi wa ma tahaha. Ya, cukup seperti itu. Ya, ini ayatnya juga pendek-pendek ya. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ayat 6. Baik, nggak ada ya. Nggak ada, berarti lanjut ke ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh juga masih pendek juga. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa. Di sini dibuka dengan waw juga. Ini ayat 1 sampai ayat 6 ya. Dibuka dengan huruf waw. Ya, pastikan tadi ya wawnya tipis ya. Jangan wa. Tetapi wa naf. Bukan wana. Kemudian ke fa ini huruf. Mungkin yang sering jadi perhatian huruf fa-nya ya. Seringkali yang pertama dia berubah menjadi P. Wanapsiu.
Atau yang kedua, ketika dia tetap fa, sifat rokhawahnya tidak tertunaikan. Sehingga seolah-olah seperti terjadi ikhtilas. Dan ini sering terjadi. Wa nafsin wa nafsin wa. Padahal ikhtilas itu ya tidak dibenarkan. Kecuali memang ada kaidahnya. Nah, dan kalau di riwayat yang kita baca, ya ikhtilas itu hanya di satu tempat saja. Ya. Tapi kalau di riwayat yang lain nanti ada beberapa, tapi nggak banyak. Nah, maka ya perlu diperhatikan. Dan ikhtilas ini termasuk perkara yang sering terjadi, ya, sering dilakukan oleh pembaca Al-Quran. Bahkan ketika sholat Jumat ya, itu juga sering banget ya, imam-imam yang membaca ikhtilas ya, terutama di lafadz an'amta ya, jadi an'amta alaihim, ya, an'amta alaihim. Sepertinya dianggapnya biasa, padahal itu lahan ya. Jadi pastikan ya hurufnya itu tertunaikan sifat-sifatnya dan tidak ada percepatan yang membuat jadi tidak sempurna huruf tersebut ya. Nah, huruf huruf fa sukun, huruf sin sukun, nah itu sering sering banget terjadi ikhtilas ya. Terutama kalau sin ya di bismillah ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, bismillah sudah ikhtilas, baknya nggak jelas. Itu dua hurufnya hilang ya. Padahal bak di situ kan isti'adah ya. Isti'anah sebagai wujud dari meminta pertolongan kepada Allah. Maka itu harus diperjelas ya. Kalau nggak ada maka ya menjadikan kalau bahasa apa namanya hikmahnya itu kan minta tolong kok kayak begitu ya. Minta tolong itu ya yang ya dengan sungguh-sungguh lah begitu. Ya untuk basmalah sudah banyak ya dibahas oleh para ahli tafsir. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini karena di sini kita membahasnya tajwid. Jadi wa nafsin wa, nah, di sini fa tadi sudah, kemudian tanwin sin bertemu dengan waw. Ya, ini ada hukum idgham bigunnah, idgham bigunnah apa namanya? Yang peleburannya itu tidak sempurna. Ya, idgham bigunnah yang peleburannya tidak sempurna. Maka ya pastikan juga dalam pengucapannya lebih sesuai ya. Karena kita di Indonesia pakai mushaf standar Indonesia, semua bentuk idgham, nah, semua bentuk idgham itu diberikan tanda tasdid, baik yang sempurna ataupun tidak. Nah, ini kemarin di hari apa ya? Sekarang hari Ahad ya, Sabtu ya, Sabtu kemarin juga sama ketika mendampingi tadarusan, nah, bertemu idgham yang tidak sempurna, nah membacanya keliru begitu. Tetapi bukan di huruf yang ini ya, di huruf yang lain. Maka kita perlu memahami mana idgham yang sempurna, mana yang tidak. Nah, di sini termasuk idgham yang tidak sempurna. Maka ketika tidak sempurna, peleburannya tidak langsung masuk ke huruf waw ya. Jadi kalau simpelnya ya tasdidnya ini ya dihilangkan saja begitu. Ini enggak ada tasdidnya begitu aja kalau ini cara mudahnya. Sehingga nanti kita akan memperlakukan itu berbeda dengan yang ada tasdidnya. Karena memang kalau di mushaf standar Madinah di sini tidak ada tasdidnya. Nanti bisa dicek sendiri ya. Karena ini mushaf standar Indonesia, maka diberikan tasdid. Terus prakteknya bagaimana ya? Ya karena dia tidak sempurna, maka ini kan idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu
berkaitan dengan hukum nun sukun. Maka di sini nun sukunnya itu harus ditunaikan. Jadi tanwin itu kan ada suara nun sukunnya. Nah, suara nun sukunnya itu jangan dihilangkan sempurna masuk ke waw, tetapi dia harus ditunaikan. Jadi separuh masuk ke huruf nun, separuh lagi masuk ke huruf waw. Karena yang ada gunahnya itu huruf nun. Jadi kalau nunnya dihilangkan dengan sempurna, ya langsung masuk ke waw, ada kemungkinan itu tidak masuk ke rongga hidung. Wa nafsiu, siwa, siwa. Nah, itu sini nggak ada getarannya yang kerasa. Sehingga itu tidak menjadi idgham bigunah. Karena gunahnya aja nggak ada. Jadi hanya sekedar, ya sekedar menahan lama saja. Makanya biar tetap terjadi gunah, dan memang di sini juga idghamnya bukan idgham yang sempurna peleburannya, maka pastikan masih ada suara nun yang tertunaikan. Siung, siung, ba. Jadi kalau siung, siung, nah di sini kerasa ada getarannya. Nah, jadi separuh masuk ke rongga hidung, separuhnya lagi masuk ke rongga mulut. Nah, begitu. Tapi masih banyak yang prakteknya siu, siu, siu. Nah, itu kemungkinan besar nggak masuk ya. Pastikan aja siu, siu. Nah, siu, siu, siu. Nggak ada pengaruhnya. Berarti memang nggak masuk ya. Karena kalau bukti dia masuk rongga hidung itu, kalau kita pencet hidungnya, siu, siu, nah, siu, nah, siu, nah, gitu. Berarti dia masuk ke rongga hidung. Yaitu buktinya begitu. Makanya perlu diperhatikan untuk idgham yang apa namanya idghamnya napis. Nah, kemudian wa nafsin wa itu sudah ya. Kemudian ma-nya panjang dua harokat ya. Kemudian sawwa wa ma sawwaha sawwa. Nah, di sini nah kalau ini beda ya, ini beda. Di sini tadi terjadi idghamnya apa namanya? Kamil ya atau nakis atau tidak sempurna. Kalau di sini dia kamil ya. Waw sukun dan waw harokatnya dia melebur dengan sempurna. Sehingga tapi tanpa gunnah ya. Nanti bab idgham biasanya butuh penjelasan agak panjang ya, satu bab khusus. Jadi di sini harus dipastikan ya wawunya itu ya benar-benar huruf waw, karena waw itu kan ada dua ya, ada dua jenis ya. Yang pertama itu waw mat yang ada di al-jauf, kemudian waw hijaiyah yang ada di mulut ya, di bibir. Nah, dan di sini di ayat 7 ini dia bukan waumat ya, tetapi dua-duanya adalah waw yang ada di bibir. Maka pastikan tertunaikan dengan sempurna. Maka jangan sawa. Kalau sawa nah itu waumat ya, karena au itu kan mat ya. Itu waumat ya. Ya. Maka ini harus ada kalau istilah tajwidnya ya ada istilah an-nabr ya atau ada penekanan sedikit pada huruf wawunya agar tidak tertukar hurufnya. Jadi nabr itu salah satu fungsinya adalah agar hurufnya tidak tertukar.
terutama huruf-huruf yang dia punya dua versi tadi itu, ya, versi yang di al-jauf atau versi yang di tempat yang lain, ya. Jadi bukan sawa tetapi sau. Nah, sau sawaha. Nah, seperti itu, ya. Ini contoh yang lain dia ada di Al-Fatihah dan ini banyak sekali masih kita temukan seperti itu dan itu merepotkan, ya. Kenapa repot? Karena tertukar huruf itu kan lahan jali. Ya, dan nanti artinya berubah total, ya. Harusnya kita itu menyembah hanya kepada Allah. Nah, kalau tertukar, itu menjadi nyembahnya bukan kepada Allah, tapi kepada cahaya mataharinya Allah. Dan merepotkan. Maka pastikan jangan dibaca iya, tapi iya. Tapi juga jangan berlebihan jadi i, iya. Itu takaluf. Jadi normal saja. Iya, sawaha. Sawaha, bukan sawa, sawa. Kalau sawa kan jadi ada eh, ini, ya, huruf linnya di situ, ya, atau yang ada di waumat itu sendiri. Sawaha. Nah, begitu. Ya, ini cukup panjang ternyata, ya, ayat 7 karena memang banyak yang sering apa namanya, sering melakukan kesalahan yang tidak disadari dengan walaupun ayatnya berbeda bukan di sini. Tapi hal-hal yang hampir serupa itu sering terjadi di tempat yang lain. Maka ini perlu juga kita sampaikan akan menjadi faedah bagi pendengar, ya, baik yang di Zoom ataupun yang ada di YouTube nanti. Baik, saya contohkan kembali di ayat yang ketujuh. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, cukup seperti itu, ya. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, silakan kalau mau ada yang praktek. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Ya, baik, nggak ada, ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. فألهمها فجورها وتقواها. Fa'alhamaha. Nah, di sini ada tiga huruf yang sering sekali menjadi catatan. Yang pertama huruf fa, ya, masih menjadi kebiasaan beberapa sahabat membaca dengan pa, fa'alhamaha. Tapi memang ya tidak banyak, ya, hanya orang-orang dengan kebiasaan logat tertentu saja. Tapi yang kedua ini sering, ya, ini Hamzah ini hampir setiap mendampingi talaki itu pasti ada aja yang huruf Hamzahnya itu mengalami penurunan, ya. Sehingga harusnya dibaca fa'a, ya, terbacanya fa, fa, falhamaha, falhamaha. Nah, ini merepotkan, ya, karena hurufnya jadi tidak tertunaikan. Nah, harusnya kan yang namanya A ya A, bukan ya A, gitu kan. Nanti kalau mau praktek yang seperti itu, ya, bukan di sini, ya, kiroatnya di tempat yang lain itu memang ada beberapa tempat yang hamzahnya itu diringankan. Tapi untuk riwayat yang kita baca, ya, riwayatnya Imam Hafs an Asim min Tariq Syatibiyah, hamzah yang diringankan itu nggak banyak, ya. Salah satunya di Fusilat itu, ya, di A'jami. Kalau itu nggak apa-apa, ya. Dan di beberapa tempat yang lain, tapi nggak banyak. Maka di sini, ya, jangan seperti itu kan, ya. Jangan praktek seperti itu. Yang tidak ada kaidah mentashilkan atau meringankan,
ya jangan diringankan. Jadi kadang itu kita kebalik-balik ya, yang harusnya ringan dibuat berat, yang harusnya berat malah dibuat ringan. Fa'alha, nah ini juga sama tadi lam sukun sudah dibahas di ayat sebelumnya. Pastikan jangan menjadi huruf yang syiddah. Fa'al, hamaha, fuju, roha. Seringkali orang membaca begitu. Dan tidak hanya di sini, tapi di ayat-ayat yang lain juga sama. Maka pastikan belajar sifat huruf itu penting ya. Makanya kan kalau di mukadimah pembelajaran tajwid itu selalu saya sampaikan ya makna dari tajwid yaitu mengeluarkan huruf dari tempat-tempat keluarnya ya, beserta hak dan mustahaknya. Jadi itu yang nanti akan kita pelajari ya. Tempat keluarnya huruf, haknya huruf, dan mustahaknya huruf. Itu pondasi utama belajar tajwid. Ya. Nanti kemudian ditopang dengan pondasi-pondasi yang lainnya. Tapi pondasi awalnya harus kuat dulu. Nah, terkadang ini banyak dilupakan sehingga lam sukun seringkali dibaca dengan penekanan yang berlebihan. Atau bukan hanya lam sukun ya, tetapi bacaan-bacaan idhar. Minhum, ya. Fa'al hamaha kan juga idhar. Nah, maka bacaan-bacaan idhar ini menjadi tidak sesuai dalam prakteknya. Karena memang ya sebagian orang memahami idhar itu jelas ya. Nah, cuman karena tidak ada pendamping barangkali ya, barangkali tidak ada pendamping guru yang mungkin, atau barangkali hanya belajar membaca ya, belajar tajwid dari membaca buku dan memahami istilah, maka pemahaman izharnya itu menjadi kurang kurang tepat. Ya, jadi makna jelas dari izhar itu ya bukan sekedar jelas ya, tetapi ada koridor-koridornya. Ya, fa'alhamaha ya, haknya tadi sudah juga, hak jangan sampai tertukar dengan huruf hak. Nah, di situ ada dua huruf hak ya. Hamaha, bukan hamaha, bukan hamaha, tapi harus jelas ha, ma, ha. Begitu. Kemudian fujuraha ya. Fa tadi sudah juga pastikan jangan menjadi P. Kemudian jim. Nah, jim ini juga sering ya di beberapa kelas yang apa namanya yang sedang saya dampingi juga begitu. Ada orang-orang yang terutama sebagian besar orang Jawa ya. Itu karena logat Jawa itu kan huruf J kan, nah, J, jajan. Nah, maka ini seringkali kemudian terbawa ke dalam saat membaca Al-Quran. Menjadi fuju, fuju. Harusnya kan jim itu dia tidak memiliki sifat hames. Ya. Dia adanya adalah jahar. Maka jaji, ju, baju. Fuju, fuju, fuja, fuji, fuji. Nah, begitu ya. Pastikan ya begitu. Tapi juga jangan sampai terlalu ke belakang yang menjadi fuju, uju. Nah, ada juga yang kami dampingi ya karena ingin melepaskan hamas dari gym, akhirnya prakteknya malah justru tengah lidahnya terlalu dalam ya, terlalu ke belakang. Padahal dia cukup dinaikkan sedikit saja, tidak sampai terlalu kuat, sudah cukup. Nah, fujuroha, ya, junya dua rokat, kemudian roknya dia harokatnya fathah. Maka roknya ini dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal. Ro, ro. Bukan ro. Nah, ro dengan ro kan beda.
Apalagi sampai fujuro, roha, roha, sampai monyong ya. Atau ro, ro. Nah, itu juga beberapa yang kami dampingi juga masih seperti itu ya. Ro, ro, nah, begitu. Suaranya beda ya, ya suaranya beda. Jadi apa namanya, walaupun tidak apa ya, tidak melihat ya, karena kan beberapa yang privat itu kan apa namanya ahwat ya, sehingga memang tidak menampakkan apa namanya kamera, tetapi suaranya ya tetap terdengar. Kalau mana suara-suara yang memang dia dari pangkal lidah, mana yang dia itu dengan menggelembungkan pipi itu berbeda. Maka ya pastikan di sini ya belajarnya yang pertama untuk huruf-huruf tebal itu belajar menaikkan pangkal lidah. Saya sudah buatkan videonya itu ya di YouTube sudah agak lama. Itu nanti bisa dicari ya di YouTube Rumah Quran Sulaiman. Itu sudah dilihat saya lupa terakhir ribuan berapa itu saya juga lupa. Itu bisa dipakai untuk latihan ya. Beberapa yang belajar tuh saya rekomendasikan pakai video itu ya alhamdulillah bisa. Tapi juga ada juga yang belum bisa itu kan. Ya faktornya banyak ya. Tapi yang jelas itu salah satu alternatif cara yang bisa digunakan untuk berikhtiar ya. Kalau ada yang cara yang lain ya silahkan diupayakan. Tapi ini penting ya untuk huruf-huruf yang tebal ini. Kalau untuk huruf ro ini sih secara secara konsepnya di riwayat kita mungkin lahannya khofi ya. Masih ya lebih ringan lah ya. Tapi nanti kalau sudah bertemu dengan huruf-huruf isti'la, nah itu yang merepotkan karena ketika tidak tertunaikan ketebalannya, dia berpotensi berubah ke huruf yang lain yang tempat keluarnya sama. Kalau huruf ro sih lebih aman. Tapi walaupun lahannya kecil, lahan khofi, ya tetap harus diperbaiki ya. Nah, kemudian yang selanjutnya huruf H lagi. Ini sudah tadi ya, panjangkan 2 harokat. Kemudian lafadz yang terakhir di ayat ke-8 ya. Wataqwaha. Nah, ini ada waw lagi tadi sudah. Kemudian ada huruf ta ya. Huruf ta ini ya pastikan juga ini sifatnya tertunaikan ya. Tak itu dia punya sifat hams ya. Salah satunya itu maka tunaikan sifat hamsnya tak dengan ketika diucapkan ada diikuti dengan aliran nafasnya ya. Ta 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 ti tu wata 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 ya, bukan wata tapi wata wata. Tapi juga jangan berlebihan ya. Beberapa ada yang praktek pengen menyempurnakan hamsnya malah menjadi wata, wata begitu. Watako, watako. Nah, itu kan jadi takaluf ya. Dan itu berat juga. Padahal tadi sudah saya sampaikan ya, baik ketika mengajar itu berikan kemudahan. Dan memang huruf hijaiyah ini kalau dipelajari jadi mudah, bukan malah jadi sulit. Tapi memang prosesnya ya panjang ya. Kalau guru kami itu sering kali mengingatkan belajar tajwid itu nggak bisa hanya setahun atau 2 tahun ya. Kalau mau benar-benar mungkin ya sabar ya, sabar betul-betul diperhatikan. Nah, begitu. Padahal sekarang banyak ya kelas-kelas atau daurah-daurah ya. Belajar tajwid 3 hari lancar baca Quran. Ya ini tanpa mengurangi rasa hormat kami ya. Kalau guru-guru yang mengingatkan yang seperti itu mending nggak usah ikut ya. Karena lancar itu ya tentu harus benar, tidak hanya sekedar lancar. Kalau lancar kemudian tajwidnya keliru ya buat apa? Maka kalau daurah tajwid itu ya
ya 1,5 tahun gitu kan, atau 2 tahun, nah itu baru cocok gitu kan. Kalau cuma 3 hari, cuma 1 hari, apalagi cuma 1 hari, yaitu fungsinya untuk menambah wawasan. Ya. Tapi kalau harapannya dari situ kemudian bisa benar, itu bisa dikatakan ya hampir mustahil ya. Kecuali yang ikut sudah punya basic. Begitu. Jadi kalau sekedar untuk menambah wawasan, ya nggak masalah ikut daurah sehari, ikut daurah sepekan. Tapi kalau ingin mendapatkan bacaan yang mungkin, ya ikutlah kelas yang intensif. Paling enggak ya ya setahun 2 tahun ya. Itu pun kadang juga masih belum belum bisa gitu kan. Dan kelas-kelas kami itu biasanya ya minimal 1,5 tahun. Ada juga yang 2 tahun ya, itu mempelajari dari awal ya sepekan sekali praktek sekaligus teori. Nah di sini wata tadi sudah, kemudian ada kof ya. Huruf kof ya huruf kolkolah. Pastikan kolkolahnya eh, tepat ya. Nah ini huruf kof biasanya masih banyak yang watak ke ya watak ke wah. Karena dulu kami pun juga begitu ya diajarinnya. Padahal huruf qaf ini, kalau tadi sudah saya sampaikan ya, belajar tajwid itu mempelajari tempat keluarnya sekaligus hak dan mustahaknya. Ya, maka kalau wada ke waha, itu hak dari huruf qaf belum tertunaikan. Nah, maka ya ini harus ditunaikan bahwasanya qaf itu kan kalau kita bicara sifat-sifatnya, ya punya sifat isti'la. Hurufnya tebal. Maka kolkolah huruf tebal dengan tipis itu berbeda ya. Kalau kata ke waha itu tipis menjadi tipis. Nah, sehingga ada yang belum tertunaikan. Maka pastikan juga pantulannya itu tebal ya. Watako, watako waha, watako, watako. Nah, seperti itu. Tapi ingat jangan sampai kemudian dijeda. Ya, beberapa masih ada yang sudah baik ya, beberapa yang masih kami dampingi itu membaca dengan wadako waha. Nah, jadi ada semacam jeda yang terlalu lama gitu. Karena memang beliau menyampaikan ya sejak dulu diajarkannya begitu oleh guru-gurunya beliau ya. Dan itu menjadi kebiasaan selama puluhan tahun. Ya, makanya ini untuk membentuk kebiasaan baru ya biasanya butuh butuh proses. Makanya tadi ya belajar tajwid itu nggak bisa instan. Karena untuk membentuk kebiasaan baru itu kadang butuh proses yang tidak sebentar. Memang sudah tahu ya, misal beliau tadi sudah tahu kalau kofnya itu ketika yang terbaru yang sekarang sudah tahu kalau pantulannya wadaku. Tapi karena sudah terbiasa dengan wadaku begitu. Akhirnya ketika membaca kadang nggak sadar membaca dengan wadaku. Sehingga kok begitu Pak, ulang lagi. Oh iya, ini sudah terbiasa begitu, makanya butuh proses untuk menginstal kebiasaan yang baru. Dan itu harus ya harus intensif ya harus rutin. Kalau sebulan sekali ya 2 bulan sekali biasanya sih agak kesulitan ya. Nah, wattaqwa, wow sudah tadi ya, wawunya panjang, di situ ada fathah berdiri. Nah, kemudian hak, ini ada hak lagi ya, pastikan haknya tidak berubah menjadi huruf hak. Nah, ini banyak huruf hak di sini. Ini bisa menjadi latihan bagi orang-orang yang masih kesulitan membedakan antara huruf hak dengan huruf hak. Ya. Tapi tentu ketika pas latihan karena belum bisa membedakan ya baiknya ada yang ini ya mendampingi agar tetap
bisa diingatkan kalau sewaktu-waktu keliru. Karena ada juga yang kita dapati ya, ya berdasarkan pengalaman juga ya akhirnya huruf H-nya ada yang tidak konsisten. Gitu ya. Ayat pertama sudah bagis, sudah bagus ya. Ayat kedua, tiga normal itu kan. Nanti ayat keempat, nah kembali lagi ke settingan awal, H-nya berubah menjadi H. Nanti ke bawah normal lagi. Di beberapa tempat tertentu balik lagi. Nah, seperti itu. Seringkali kejadian begitu. Dan tidak hanya huruf H saja ya, huruf yang lainnya juga eh, banyak yang seperti itu. Baik, saya contohkan ini ya, sekali lagi di ayat 8 ya. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. Jadi seperti itu ya. Ayat 8 ya. Kalau nggak ada yang mau praktek, nggak ada yang bertanya, berarti sementara cukup ya sampai ayat 8 dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di ayat yang ke-9. Baik, nggak ada pertanyaan ya. Baik, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah istiqomahkan. Ya, semoga ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya buat semuanya dan semoga Allah memberikan istiqomah untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.